Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dan materi ini masih kelanjutan pada materi sebelumnya pada minggu yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Jadi semua kitab suci itu pasti mempunyai maksud dan tujuan. Ya, untuk apa kitab suci itu diturunkan. Nah, adapun kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam memiliki maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pertama diturunkannya Al-Quran adalah untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Inilah fungsi tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, pegangan hidup manusia. Maka dengan adanya kitab suci Al-Quran, maka ini insya Allah akan bisa memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Bukan kepada ke jalan kesesatan dan penuh dengan gelimbangan dosa. Ya. Yang kedua, untuk memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Karena kita tahu bahwa manusia adalah merupakan makhluk yang paling sempurna. Bahkan lebih sempurna penciptaannya daripada malaikat, daripada hewan, dan lain sebagainya. Yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini adalah merupakan makhluk Allah. Manusia adalah merupakan makhluk Allah yang paling bagus bentuk penciptaannya. Kenapa? Karena dalam diri manusia ya ada hawa nafsu dan juga memiliki akal. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Ya, kalau malaikat hanya mempunyai akal tapi tidak mempunyai nafsu. Kalau binatang ya hanya memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Nah, ini. Kemudian maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran yang ketiga adalah untuk memelihara dan mempertahankan kesucian manusia. Ya, ini. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Ya. Al-A'la ayat 14. Kemudian yang keempat, maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Hudal lil muttaqin. Tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran adalah sebagai pelajaran dan penerangan. In huwa illa dzikru wa Qur'an mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Nah, ini di antara maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kita lanjut lagi, lalu bagaimana proses turunnya Al-Quran serta nama-nama lain dari Al-Quran. Adapun proses turunnya Al-Quran ya, itu kan memakan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, Nabi menerima wahyu Al-Quran. Nah, proses turunnya Al-Quran ini pertama
di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pengertian atau memimpikan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau, Nabi Muhammad, menerima wahyu Al-Quran dengan cara mimpi. Itu yang pertama, proses turunnya Al-Quran. Yang kedua, proses turunnya Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di balik hijab ketika Nabi menerima perintah sholat dan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, pada saat itulah Nabi berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak langsung. Tapi Nabi menerima wahyu dari balik hijab. Kenapa? Karena manusia tidak akan ada satupun yang mampu untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, proses turunnya Al-Quran yaitu dengan perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini memiliki tugas yang utama adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala pada para nabi, para rasul. Itu di antara proses turunnya Al-Quran. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran di antaranya adalah Al-Furqan, ya, artinya adalah membeda. Kemudian Al-Dzikr, nama lain dari Al-Quran, artinya peringatan. Mau'izah, artinya nasihat. Al-Burhan, artinya bukti. Al-Kitab, artinya kitab. At-Tanzil, artinya diturunkan. Jadi masih banyak lagi nama-nama lain Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dan kedudukan Al-Quran dalam agama Islam. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Itu adalah sumber hukum Islam. Adapun fungsi dan kedudukan Al-Quran dalam agama Islam. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk, ya, lillati hiya aqwam. Petunjuk yang lurus bagi manusia. Jadi kalau manusia ingin selamat di akhiratnya, ya berpegang teguhlah pada Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini adalah merupakan santapan rohani. Jadi samping kita memberikan santapan jasmani kita, maka rohani kita biar nggak kering, maka kita harus menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran kedua adalah sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Karena mukjizat yang sampai saat ini masih ada adalah tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Inilah, ya, mukjizat terbesar sepanjang zaman, ya, yang masih ada. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai penguat terhadap kebenaran kitab-kitab suci yang pernah diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan kebenaran para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Jadi kalau kita ingin menetapkan suatu hukum, maka yang pertama kali yang harus kita jadikan sumber utama adalah Al-Quranul Karim. Ya. Kalau dalam Al-Quran nanti tidak ada, baru kita cari kepada hadis Nabi. Kalau dalam Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, baru kita cari pada ijma sahabat. Kalau tidak ada juga, maka kita mengambil pada sumber yang keempat, yaitu qiyas. Inilah. Jadi kalau kita ingin menetapkan suatu hukum, maka yang kita utamakan sebagai sumber utama kita adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah, bukan perkataan manusia yang jauh dari hawa nafsu. Jangan kita mendominasikan akal di dalam menetapkan suatu sumber hukum Islam. Ya.
Karena kalau kita mendominasikan akal, maka itu akan sejalan dengan hawa nafsu. Ya, maka untuk menetapkan sumber hukum Islam yang pertama kali dan utama adalah Al-Qur'anul Karim. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini semua akan bisa memberikan penambahan wawasan kita terhadap Al-Qur'anul Karim, merupakan kitab suci umat Islam. Mari kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.